P itu 180. Maka tinggal sesuaiin aja ya, pi per 6 itu berarti 180 bagi 3 itu 30. Ini 60, 90. Ini berarti 120, 150 gitu ya. Ini 210. Ini 240, 270, 300, 330, ini 360. Nah, fungsinya hafal tabel tuh dari sini nih. Sin 30 kan setengah nih, 0,5 kan. Dimasukin sin 60 itu kan setengah akar 3 ya, hampir 1. Di sini. Nah, sin 91. Yang hafal lagi itu kan berarti yang relasi kuadran tuh. Nah, sin 180 itu kan sama kayak 0 tuh. Berarti sin hasilnya 0. Sin 150 itu kan kayak sin 30 di kuadran 2 setengah. Itu ya, ini grafiknya gini. Ini grafik bentuk umum yang Y sama dengan sin X. Sedangkan bentuk umum persamaan sin X itu bentuknya yang ini nih. Bentuk umumnya yang ini ya. Ini bentuk umumnya nih. Bentuk umum untuk yang dasar. Walaupun kalau lebih lengkapnya, bentuk umum yang lebih lengkap, bentuk umum yang lebih lengkap, kalau fisika udah belajar gelombang, ini masuk ini. Itu adalah Y sama dengan A sin KX plus minus C. Nah, ada C-nya di sini. Ada juga malah gini juga nih, ini kurang lengkap sih. Yang lebih lengkap lagi, itu sudutnya ada KX plus minus theta plus minus C. Nah, ini lebih lengkap lagi. Bentuknya lebih lengkap. Nah, di mana periode atau P itu 2pi per K ya. K di sini. Nah, ini ada muncul plus minus theta sama C itu dari mana? Plus minus theta itu pergeseran awal mula si grafiknya. Menentukan awal si grafiknya. Menentukan awal grafiknya. Ini bisa bergeser ke kanan atau kiri. Kalau plus itu malah ke kiri, kalau min itu ke kanan. Jadi misalkan plus 30, berarti dari sini nih gambar grafiknya. Kalau min 30, kalau min 30 dari sini. Kalau min 90, berarti grafiknya dari sini. Yang nolnya dari sini. Nah, sedangkan plus minus C-nya, itu mempengaruhi, apa namanya, atas bawah ini. Pergeseran atas bawah. Gambarnya bergeser atas atau bawah. Geser ke atas atau ke bawah. Atas kalau plus, bawah kalau min. Tuh, tapi jarang sih yang sering dipakai yang ini. Y sama dengan A sin KX, di mana P-nya 2pi per K. Periode ya. Kalau di fisika itu kan periode pakainya T ya. Atau sama dengan T. Tuh. Kalau frekuensi, ada frekuensi juga kan, berarti kebalikannya ini, K per 2pi. Tuh. Kalau frekuensinya. Di mana K-nya itu apa? K-nya itu banyak gelombang dalam satu, ini, K itu banyak gelombangnya ya. K itu banyak gelombang. Antara dari X-nya 0 sampai 360 itu ada berapa gelombang? Nah, ini kan satu gelombang itu kan ada satu bukit, satu lembah. Satu gelombang di sin ataupun di cos. Tuh, kalau di tan nggak ada. Nih, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nanti lebih jelasnya ke contoh soal.
Jelas? Atau ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Oh, tambah banyak nih karena digabung. Kalau pada diam semua, saya lanjut ya. Semoga udah paham lah. Oh ya, lupa. Biasanya ada nilai maksimum minimum, tapi ntar di cost aja deh. Lebih jelasnya ya. Ini karena prinsip sin sama cost itu mirip sih. Jadi ntar juga bentuk umum cost ada gininya juga. Keterangannya juga sama. Ya, kita lanjut ke yang grafik fungsi cost. Sama ya. Cuma dia mulai dari 1. Nah, kalau bentuk umum lengkapnya kayak tadi, kayak sin. Bentuk umum lengkapnya kayak sin. Bentuk lengkapnya sama kayak sin tadi. Berarti Y sama dengan A cos KX plus minus theta plus minus C. Itu bentuk lengkapnya. Nah, kan sama ya, P-nya ini juga tadi udah. Nah, ini tambahnya tadi ya, lupa bahwasanya fungsi trigonometri itu ada maksimum, ada minimum ya. Nah, fungsi itu ada maksimum, ada minimum. Ada Y max, ada Y min. Ini sama baik cos maupun sin sama. Y max-nya itu dapat dari mana? Yaitu plus A plus minus C kalau ada C-nya. Kalau di sini nggak ada C-nya, berarti lihat A-nya aja. Nah, itu kalau di gelombang itu kayak amplitudo ya, gelombang fisika. Nah, sedangkan Y minimum atau nilai minimumnya itu berarti min A plus minus C. Jadi C-nya tergantung nih, bisa plus bisa min kan. Ini tadi nilai max. Ini nilai minimum. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut ke grafik yang satunya lagi? Sofi, Raffi, saya panggil satu-satu deh. Ajeng, Bimo, Fadil, Nabil, Nadir, Nuraini. Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau grafik fungsi tan, dia berbeda dengan sin sama cos. Dia nggak ada maksimum, nggak ada minimum. Tapi periodenya sama. Periodenya sama. Apa ini? Periodenya sama. Tapi interval tangannya dari min tak hingga sampai tak hingga tadi ya. Nah, sedangkan untuk nilai X-nya itu dari 0 sampai 180 kelipatannya. Tuh, bentuknya sama ya. Ini nggak ada Y max, nggak ada Y min-nya kalau ini. Kalau Y max-nya berarti tak hingga, Y min-nya berarti min tak hingga. Mau ada berapapun ini plus minusnya nggak ngefek. Untuk periode sama frekuensi sama ya. Terus keterangannya tadi K sama K itu banyak gelombangnya. Tapi untuk tan ini berarti kita nggak bisa lihat K-nya nih. K-nya itu bukan banyak gelombangnya untuk tan ya. Karena nggak ada satu bukit satu lembah. Ini terkait tan. Kita ke contoh aja biar jelas. Kita ke contoh. Yang pertama, nah ini kan tadi kan ada plus pi per 6 sama ada C-nya. Loh. Berarti di sini kan tetanya pi per 6. Kita kasih keterangan dulu ya, ini tetanya nih. Ini tetanya, ini C-nya. Ya plus semua. Nah, kalau plus theta nanti geser ke kiri.
Tetanya pi per 6 itu kan berarti 180 dibagi 6 itu 30. Geser 30 ke kiri nanti. Nah, maka cara paling gampang itu substitusikan nilai X mulai dari min 30. Karena ini dari kiri kan mulai nolnya, maka dari min 30 dulu. Nah, fungsinya theta di sini supaya nggak apa, min 30, 0, kita tambahin 30 terus saja. Karena kenapa? Karena ini K-nya 1 ya. Artinya apa? Ini kan K-nya 1. Ini kan K-nya 1. K-nya sama dengan 1. Berarti dia dari 0 sampai 360 itu ada satu gelombang. Nah, kalau satu gelombang NG-nya gelombang. Artinya apa satu gelombang? Berarti kita kita masukkan itu tiap kelipatan 30. Input nilai X-nya itu tiap kelipatan 30. Nah, tadi di sini A-nya 1 ya. A-nya 1, maka sebagai maksimumnya itu ntar pasti di 1 tambah 2. Nah, 3 nih. Maka di sini ada muncul 3 dulu nih. Dan sebagai minimumnya itu pasti min 1. Lalu Y max-nya itu berarti kita tulis dulu 3 sini. Berarti dari 1 ditambah 3. Sedangkan Y min-nya itu maka min 1 tambah 3. Maka dari 1 kan. Tambah 3 lagi, tambah 2. Nah, ini 3. Ini kan batasnya cuma dari. Maka yang bawah kita sebenarnya nggak perlu. Cukup bikinnya 0, 1, 2, 3. Nah, maka karena di sini C-nya 2, maka sebagai sumbu simetrinya itu di 2. Nah, kita mulai dari min 30. Min 30 kan kalau dimasukin hasilnya 0. Ya kan? Kalau 0 itu berarti berapa? Setengah ya. Setengah tapi ditambah 2, berarti 2,5. Maka di sini. Terus 30. 30 berarti pasti 3. Karena kan maksimumnya di 3. Atau kalau masukin sini juga boleh ya. Biar nggak bingung. Cara lainnya yaitu kalau pertama min 30 masukin sini itu kan. Maka kalau X-nya sama dengan min 30 berarti Y-nya sama dengan sin min 30 tambah 30. Berarti kan sin 0 ya ditambah 2 sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti kan Y sama dengan sin 30 tambah 2. Maka 2,5. Kalau X sama dengan 30 berarti Y sama dengan 30 tambah 30. 30 itu pi per 6 ya di sini pi per 6. Sin 60 ditambah 2 berarti 2,5 akar 3. Kalau X-nya 60 berarti Y sama dengan sin 90 ditambah 2, 1 tambah 2, 3. Dan seterusnya ya dimasukin sampai 360. Kalau lebih cepatnya tadi, mulainya kan dari sini. Pasti yang di pi per 3 atau 60 tambah 3, 60 tambah 30 pasti di maksimal. Terus pas yang di sini nolnya nih. Yang 180 kurang pi per 6 itu pasti di 0. Tapi kalau mau cari aman dimasukin satu-satu nih, panjang. Tiap kelipatan 30 ya. Jadi pertama kita identifikasi dulu. Biar cara gambarnya lebih gampang gini. Ini kan tetanya, berarti mulai dari mana nanti? Kalau plus berarti mulai dari kiri. Kalau min berarti dia mulai dari geser ke kanan. Kalau 2 ini sebagai apa? Sebagai C-nya tadi. Pergeseran ke atas bawah. Maksimumnya berarti kan
Yang A ditambah C, minimumnya berarti min A ditambah C. Tuh, untuk menentukan skalanya. Terus ini tinggal dimasukin nanti tiap kelipatan 30 karena K-nya 1. Bisa dipahamin atau ada yang masih bingung terkait menggambar grafik fungsi? Untuk cos juga sama ya. Sin sama cos cara gambarnya sama. Jelas? Ini diam semua jelas apa bingung? Kita ke contoh berikutnya ya. Nah, ini tadi ya, bentuk pergeseran grafik fungsi trigonometri yang udah saya jelasin. Nah, sama. Nah, untuk khusus tangan beda sendiri ya. Kalau sin sama cos tadi kan 2pi per K atau 2pi per P untuk nyari K-nya. Kalau tangan itu, karena tadi kan periode apa? Tiap 0 sampai 80 tadi periodenya. Karena satu buket tadi kan satu buket atau lembah. Itu berlaku untuk sin dan cos. Di tangan kan nggak ada bukit, nggak ada lembah. Nah, tadi ya kalau plus berarti bergeser ke kiri, kalau pen berarti ke kanan. Mulainya ya, mulai grafiknya nih, kurang. Mulainya. Kalau C berarti geser ke atas, kalau min berarti ke bawah. Tuh. Atau sumbu simetrinya ya. Ini tuh sumbu alah. Sumbu simetri. Ini ringkasannya. Dari yang tadi saya jelasin. Tuh silakan di screenshot. Nah, ini penting ringkasannya. Udah? Atau ada yang ketinggalan nggak nih? Kodnya kecepatan. Ada yang ketinggalan? Halo? Oh ya, tambah banyak. Ada yang ketinggalan nggak nih? Diem semua. Sofi? Pavi? Iya, Kak. Jelas ya, itu udah di screenshot belum? Pavi? Sudah, Kak. Oke, lanjut. Oh, itu lupa, ditutup. Atau simpangan terjauh, itu yang A-nya di depan tadi. Contohnya lagi. Sekarang kalau ditanya nilai maksimum atau minimum nih. Nah, untuk fungsi yang pertama nih gampang nih. Yang agak mikir mungkin yang C nih. Untuk yang pertama kita kan tahu nih A-nya min 1, C-nya 3. Yang B juga sama, A-nya 4, C-nya min 2. Ingat ya, nilai maksimum minimum itu hanya berlaku untuk fungsi sin dan cos. Untuk tan itu tidak berlaku maksimum dan minimum. Karena pasti maksimumnya tak enggak, minimumnya minta enggak. Jadi pertanyaan nilai maksimum minimum hanya ada di grafik sin sama cos. Hanya ada di grafik sin dan cos ya. Untuk yang A. Nah, dulu ini kan kelihatan ya, A-nya itu min 1. Ini kan A-nya nih. Alah. Lupa, ini A-nya min 1. Min 1, sedangkan C-nya itu 3. Maka nilai maksimum berarti kan min 1 ditambah 3 yang dipositifin. Yang positif dulu ya, berarti 1 tambah 3, maksimum kan pasti yang besar tuh. Berarti 1 tambah 3
Sedangkan yang minimum itu berarti min 1 ditambah 3. Itu 2. Itu ya, jelas? Yang A. Ini maksudnya mutlak tuh berarti yang dipositifin dulu. Nilai A-nya. Itu maksimum. Jelas? Yang B juga sama ya. Yang B juga sama ya. A-nya kan 4 nih. Di sini kan A-nya 4. C-nya itu min 2. Ya udah, maka nilai maksimum berarti A dikurangi 2. 4 tambah min 2, 2. Nilai minimumnya berarti min 4. Min 4 min 2. Itu min. Nah, itu maksimum sama minimumnya. Nah, sekarang kalau yang C nih, agak beda nih. Ini akan pecahan ya. Kita agak mikir dikit. Walaupun di sini diketahui A sama A-nya kan 3. C-nya 1 ya. Ini kan ada A-nya 3, C-nya 1. Ini kan sebagai A-nya 3, ini C-nya 1. Tapi dia di bawah. Justru dari kebalikannya. Nilai maksimum berarti didapat dari kebalikannya nih. Kita gunakan yang minimum ya. Berarti gini, kalau nilai maksimum, ini nilai minimum dulu, nilai minimum berarti dipakai yang ininya paling besar. Nilai paling besar ya. Berarti kan 3 kali min 1 tambah 1. Berarti kan min 2 kan, 2 bagi min 2. Sedangkan nilai maksimum itu cari yang ininya paling kecil. Kok 0 sini 1 ya, ini salah ketik itu. Nah, tuh, berarti kan jadi nilai minimum itu 2 per min 2 itu min 1. 3 per 2 per 0. Kok 0 ya? Ntar dulu. Harusnya 3 per 4. Oh, salah, maaf. Kita hapus dulu bener yang 0 ya. Tadi kan nilai maksimum berarti kita cari yang ininya paling kecil. Yang paling kecil kan kalau C-nya 0 kan. Makanya di sini muncul 0 nih. Maka 2 per 3 kali 0 tambah 1. 2. Nilai minimum berarti cari ini yang paling kecil juga nih. 2 per min 3 tambah 1 benar. Kalau setengah masih besar ya. Tuh. Jadi agak mikir di situ agak beda di sini ya. Mencari nilai minimum untuk fungsi pecahan itu nggak langsung pakai kayak gini. Tapi harus kita mikir dulu nih bahwasanya bisa mencapai maksimum itu gimana? Kita cari ini yang paling kecil. Terus yang ini kita cari yang paling besar atau supaya menghasilkan minimum. Tuh. Bisa dipahamin atau ada yang mau tanyakan dulu? Untuk yang C terutama ya, yang A sama B mah tinggal masuk rumus. Yang masih bingung nggak? Terutama yang C. Diam semua. Kak, itu nilai maksimumnya kan berarti beneran 1 kan, bukan 0 yang diganti itu? 0, tetap 0. Bukan 1 tapi 0. Karena untuk mencapai apa namanya maksimum berarti ini cari yang paling kecil. Yang kemudian paling kecil yang mana? Kan 1. 2 per 1 berarti 2. Tuh. Nggak perlu diganti 1. Ada lagi yang mau masih penasaran?
Terus kayak tahu paling kecilnya itu maksudnya gimana, Kak? Ya, sebenarnya kita coba satu-satu semua ya. Ini kan interval sin itu dari min 1 sampai 1. Nah, kalau dimasukin min 1, terus sebenarnya kan setengah juga bisa ya. Setengah, 0. Itu sebenarnya dimasukin satu, cuman ini karena udah kelihatan. Bukan kelihatan ya, karena udah pernah ngitung. Maka jadi dapatnya min 1 sama 0 dimasukinnya. Supaya dapat nilai minimum sama nilai maksimum. Makanya tadi yang saya bilang ini agak mikir, nggak langsung pakai rumus. Gitu. Jadi dikira-kira nih, kira-kira yang paling kecil tuh kita masukin nilai C-nya tuh berapa sih? Supaya dari paling besar tuh kita masukin nilai C-nya tuh berapa sih? Gitu. Bisa dipahamin? Bisa. Ada lagi yang lainnya ada yang mau tanyakan? Pak Nadira nanya lagi apa? Yang masih bingung? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Nah sekarang diketahui gambarnya, kita tentukan grafik fungsinya. Di sini itu kita bisa kemungkinan ada satu bukit, satu lembah ya. Dia jadi bisa jadi sin, bisa jadi cos grafiknya. Karena sin sama cos itu mirip, ada satu bukit, satu lembah. Tapi di sini kan sampai 190 nih. Belum nyampe 360 ya. Berarti ini K-nya nggak mungkin 1 pasti. Maka kita gunakan bentuk umum yang mutlak dulu nih. Y sama dengan A sin KX plus minus theta plus minus C ya. Bentuk yang lengkapnya ya, bentuk umum yang lengkapnya. Ini kita pakainya sin. Karena ini nolnya dari 10 ya. Jadi bisa pakai sin. Bisa pakai cos kalau nolnya dari 55. Tergantung sih, tergantung tetanya mulai dari mana. Ini karena dari 10 maka kita gunakan sin. Di sini amplitudenya itu simpangan terjauhnya. Dari sumbu simetri ke maksimum dan sumbu simetri ke minimum itu ada berapa gitu ya. Sumbu simetri itu yang pas di awal mulainya ini ya, 0. Nah, ternyata amplitudenya itu 3 ya. Dari 3 sampai min 3 kan. Terus grafik bergeser jauh 10 derajat ke kanan. Karena ke kanan maka dia min 10 ya ke kanan. Yuk, periodenya berapa? K-nya berarti 2pi per pi. Karena P-nya kan pi ya. Kan satu gelombangnya ada pi kan ini. Dari 10 sampai 190 itu kan pi. Satu gelombangnya ya. Periodenya itu kan satu gelombang kan. Nah, maka nilai K-nya itu 2pi per pi, yaitu 2. Ini masukin tar 2 nih. Nah, terus C-nya berapa? Ini kan sumbu simetrinya di 0 nih. Ya pasti C-nya 0. Bisa geser ke atas atau bawah. Maka C-nya 0. Maka tinggal masukin ke sini. A-nya 3, K-nya 2, θ-nya min 10, C-nya 0. Maka grafiknya jadi Y sama dengan 3 sin 2 kali X min 10 atau 3 sin 2X min 20. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Jelas? Diam. Sudah, saya anggap jelas ya. Terkait cara menentukan fungsinya dari gambar itu.
Nah, ini latihannya. Udah bentar lagi udah isya. Kerjakan sampai selesai isya. 2 soal tapi yang nomor 2 yang panjang. Nomor 1 insya Allah gampang.